Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku semata-mata jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling utama, afdhalul ibadat as-salat. Ibadah yang paling utama adalah salat. Kenapa salat termasuk ibadah paling utama? Karena di dalam salat itu adalah kumpulan ibadah-ibadah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang dari mulai dijadikan hingga akhir kiamat dijadikan oleh Allah kerjanya hanya sujud saja. Ada malaikat yang dijadikan oleh Allah dari mulai dijadikan sampai hari kiamat ruku saja. Ada juga malaikat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai dijadikan sampai hari kiamat dia kerjanya hanya tasbih saja. Itulah kumpulan para malaikat, ibadah-ibadahnya terkumpul dalam ibadah salat yang kita lakukan. Tentunya ketika melaksanakan salat berbagai macam alasan orang untuk mengerjakan sholat, ada yang merasa berat, ada yang merasa ringan. Maka tingkatan-tingkatan sholat inilah yang menjadikan barometer kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas sholat apa yang kira-kira yang terberat di situ? Maka disitulah pahalanya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah sholat yang paling utama adalah sholat fardu. Di antara 5 sholat fardu yang biasanya berat kita lakukan dan seumumnya orang adalah ibadah sholat subuh. Dan sholat subuh yang paling utama lagi, lebih berat lagi, yang banyak pahalanya adalah ketika sholat subuh dengan berjamaah, terutama di hari Jumat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat subuh dengan berjamaah berbagai macam caranya. Ada yang melaksanakan dengan subuh gabungan, ada yang melaksanakan dengan majlis taklim di waktu subuh, dan berbagai macam caranya agar supaya bisa berkumpul di waktu subuh. Kenapa? Karena orang-orang kafir akan merasa gentar ketika di suatu kampung atau masjid subuhnya sama dengan sholat Jumat. Berikut adalah beberapa faidah, hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita sholat subuh dengan berjamaah. Di antaranya, pertama, ketika orang biasa melaksanakan dengan sholat subuh dengan berjamaah, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma barik fi li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umat kami di waktu paginya. Ini adalah orang-orang yang biasa melakukan salat subuh akan mendapatkan doa dari Rasulullah, akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faidah di antara salat subuh berjamaah adalah dia akan mendapatkan pahala sama dengan salat sunnah 1 malam suntuk. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya'a fi jama'atin
faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Kata Rasul, barang siapa yang salat isya dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan seolah-olah salat setengah malam. Dan barang siapa yang melakukan salat subuh dengan berjamaah, dia seolah-olah melakukan salat sunnah semalam suntuk. Siapa di antara kita yang bisa salat sunnah sampai semalam suntuk? Tentunya di antara kita belum ada yang bisa melaksanakan hal yang demikian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, salah satu faedah daripada salat subuh dengan berjamaah adalah dia akan berpeluang mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Sebagaimana dikatakan, man shallal ghodata summa qa'ada summa yadhkurullah hatta tatlu'a syam summa shalla rak'ataini. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh kemudian dia duduk dan berzikir sampai matahari terbit, setelah itu dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut sholat sunnah isyraq, maka dia bagaikan haji, mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan, kata Rasul, sempurna haji dan umrohnya, sampai menyebutkan 3 kali. Itulah haji dan umroh bagi orang yang tidak mampu. Biasakan setelah sholat subuh kita duduk berzikir sampai matahari terbit. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dengan sholat subuh kita akan disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis salata, dirikanlah salat. Aqimis salata liduluki syamsi, dirikanlah salat ketika tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai terbenamnya, sampai malam. Wa qur'anal fajri, ini diatapkan kepada aqim, wa aqim qur'anal fajri, dan lakukanlah salat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, karena salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Seperti dalam suatu riwayat, Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat, ada yang menjaga di waktu malam, ada malaikat yang menjaga di waktu siang. Maka itu malaikat malam untuk bergantian menjaga dengan malaikat siang, mereka akan bertemu di waktu subuh. Ya ta'aqabunal malaikatu bin nahar wa malaikatu bil lail. Mereka akan saling berganti ketika malaikat malam menjelang siang, dan malaikat siang akan menggantikan ke malaikat malam, terjadi di waktu asar. Dan ketika malaikat malam diganti dengan siang, maka akan terjadi di waktu subuh. Maka dengan salat subuh, insya Allah kita disaksikan oleh para malaikat. Ketika itu Allah bertanya, wahai para malaikat, apa yang hambaku lakukan? Oh ya Allah, mereka sedang melakukan salat berjamaah ya Allah. Kata malaikat yang malam ketika siangnya pulang ke tempatnya. Nah, ketika malaikat siang pun ditanya oleh Allah, ketika mau kembali ke tempatnya lagi, apa yang dilakukan hambaku ya wahai malaikat? Kata malaikat, mereka tetap melakukan sholat ya Allah. Jadi malaikat malam menyaksikan kita sedang sholat, malaikat siang pun menyaksikan kita sedang sholat, maka disitulah orang yang sholat subuh akan disaksikan oleh para malaikat, baik malaikat malam dan siang. Maka insya Allah segala doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, faidah daripada salat subuh dengan berjamaah adalah diantaranya akan diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis dikatakan dari Al-Ammar bin Ruwaibah, Rasulullah pernah bersabda, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang sholat
sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbit berarti orang itu melakukan sholat subuh dengan berjamaah. Sebelum matahari terbenam berarti itu orang melakukan sholat asar dengan berjamaah. Maka subuh dan asar ini adalah suatu sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Dan siapa yang melakukan sholat subuh dan asar apalagi dengan berjamaah, maka insya Allah dijamin tidak akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebagai kultum di hari ini tentang masalah faedah sholat subuh. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sholat subuh dengan berjamaah khususnya di masjid, dan insya Allah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.